Selanjutnya kita simak materi berikut. Teknologi SIP atau Session Initiation Protocol adalah salah satu jenis protokol yang digunakan dalam jaringan berbasis VoIP. Di sini saya tuliskan apa itu pengertian SIP atau Session Initiation Protocol tersebut. Sementara fungsi utama dari SIP atau Session Initiation Protocol tersebut adalah menentukan standar dalam proses signaling dan pengontrolan sesi komunikasi dalam paket komunikasi telepon. Jadi lebih tepatnya dapat dideskripsikan sebagai protokol dalam proses pengiriman sinyal dan mekanisme pengontrolan yang bekerja pada aplikasi layar agar digunakan untuk membentuk, lalu mengubah dan mengakhiri sebuah sesi komunikasi berbasis multimedia antar penggunanya. Selanjutnya, pengertian seni komunikasi berbasis multimedia adalah proses transfer data yang terjadi antar user, baik itu data audio, video maupun teks. Jadi di sini tidak seperti TCV ya, yang langsung bersentuhan langsung dengan data dan pengguna. SIP hanya bersifat sebagai layanan yang menjadi dasar beroperasinya protokol dalam hal komunikasi. Jadi seperti contoh Session Description Protocol, dia berfungsi menentukan dan mendeskripsikan terjadinya sebuah sesi komunikasi multimedia. Itu seperti real time transport protocol, memproses transmisi data yang dilakukan secara real time. Kemudian itu mega CD atau Media Gateway Control Protocol sebagai standar protokol dari komunikasi dengan jaringan public telepon atau disingkat daripada PSTN. Pada tahapan membangun dan mengkonfigurasi jaringan berbasis SIP, itu ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama user location, di mana poin yang pertama ini merupakan fase yang wajib Anda tentukan terlebih dahulu dengan cara mengobservasi lokasi pengguna yang akan dihubungkan dan saling berkomunikasi. Kemudian pada poin B itu tahapan yang namanya user availability. Fase analisis keterlibatan dan partisipasi berbagai elemen pengguna ketika melakukan komunikasi. Poin C itu user capability, berarti mendesain jenis media dan aspek-aspek penentu terhadap protokol dan media yang akan digunakan dalam berkomunikasi. Nah, misalkan contohnya ya, jenis aplikasi klien yang digunakan. Kemudian pada poin D itu tahapan session setup, itu gunanya sebagai tanda yang mewakili akan dimulainya sebuah proses komunikasi antara pemanggil dan penerima. Pada poin E itu tahapan yang namanya session management. Nah, pada tahapan ini ada 4 tahapan.
terpenuhi, kemudian dilanjutkan pada fase transfernya, modifikasi dan pengakhiran sesi daripada komunikasinya. Content message dalam session initiation protocol itu ada dua konten. Yang pertama request atau message, yang kedua adalah respon. Request adalah pesan yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna. Jadi dalam pengiriman pesan request dari klien ke server itu beberapa jenis elemennya penting dalam konten pesan. Seperti itu adalah register, ACK, buy, cancel, invite, option, update, refer, frag, subscribe, notify, public, message, dan info. Ini saya tuliskan keterangan daripada jenis elemen dalam konten pesannya. Seperti yang saya uraikan tadi, beberapa poin tentang konten pesan seperti register itu fungsinya untuk pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respon yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan. Selanjutnya pada poin yang kedua itu ACS merupakan informasi menunjukkan bahwa klien telah menerima respon yang terakhir setelah adanya request invite. Jadi tipe ini itu hanya dapat disertakan dalam request message-nya saja. Selanjutnya itu adalah jenis elemen buy. Jadi pemberitahuan yang dikirimkan oleh klien kepada server pada sesi percakapan yang akan diakhiri. Selanjutnya cancel. Cancel itu adalah membatalkan request message-nya atau membatalkan pesan. Ada juga invite, itu memberitahukan bahwa user baru atau layanan yang lain itu di load dalam sesi komunikasi. Ada juga yang namanya elemen jenis elemen option. Option itu untuk menampilkan kapabilitas server. Selanjutnya itu update. Update itu memberikan informasi yang melakukan tindakan modifikasi dalam sesi tanpa mengubah kondisi dialog. Selanjutnya itu refer, meminta klien untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan. Ada juga frag, dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respon sementara atau permintaan yang dikirimkan klien. Poin berikutnya itu subscribe, yaitu menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada klien secara berkala tentang adanya informasi baru. Poin yang 11 itu notify, berarti memberikan informasi pada pengguna, ya, informasi baru. Ada juga publish. Poin berikutnya itu mempublikasikan event layanan ke server. Selanjutnya message, membagikan pesan melalui aplikasi instan pesannya. Dan terakhir itu adalah info, berarti mengirimkan informasi kepada session tanpa mengubah session stage. Jenis kode respon dari server yang dapat Anda pahami ada 6 bagian. 1XX itu provisional atau sementara yang memberikan informasi pada request yang telah diterima dengan baik dan dalam pengerjaan.
2 egg dengan sukses memberikan informasi kepada request telah berhasil diterima dengan baik. Jadi permintaan tersebut dikenal dengan daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui untuk dieksekusi. Ada juga jenis kode respon 3 egg yang mendeskripsikan bahwa request diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lebih lanjut. Selanjutnya 4 egg client error yang menunjukkan kesalahan pada request pada baris sintaksnya sehingga server tidak dapat mengenali dan berakibat kegagalan dalam sistem pemrosesannya. 5 egg disebut dengan server error yang menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan klien. 6 egg disebut dengan global value code yang memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan klien tidak dapat dikerjakan oleh server. Ketika server berhasil menerima permintaan layanan dari klien, tahapan selanjutnya adalah memberikan respon. Dalam menjalankan prosesnya tersebut, ini saya jelaskan bahwa SIP itu didukung oleh 2 elemen penting seperti SIP server. Nah, di SIP server ini berperan sebagai penyedia layanan Session Initiation Protocol. Kemudian SIP itu didukung juga user agent. Nah, dimana pada user agent ini titik akhir atau endpoint dalam sistem SIP tersebut memuat 2 komponen. Yang pertama itu komponen user agent, dimana berguna membentuk request. Nah, sementara komponen yang kedua itu user agent server. Jadi dia bertugas merespon setiap permintaan yang diterima. Selanjutnya elemen jaringan pendukung sistem Session Initiation Protocol dalam komunikasi POIS itu beberapa poin seperti user agent, di mana user agent ini berperan mengirimkan permintaan SIP dan akan diterima oleh user agent client. Lalu kemudian permintaan tersebut dikembalikan dalam bentuk respon layanan SIP. Di karakteristik telepon berbasis SIP adalah model komunikasi klien server yang juga menyediakan fitur telepon seperti calling, answer, dial, reject, call hold, dan call transfer. Pada poin berikutnya proxy server. Jadi di poin ini elemen itu terdiri atas user agent client dan user agent server. Jadi pada proxy server yang bekerja sebagai komponen perantara antara komponen dengan jaringan. Server proxy-nya memainkan peranannya dalam menentukan alokasi routing dan menjamin bahwa pengiriman request dari klien ke server akan lebih cepat dekat route-nya itu. Kemudian server proxy-nya berhak mengatur kebijakan bahwa pengguna dapat melakukan dialing atau percakapan ataupun tidak. Artinya si proxy server yang mampu meroutingkan pesan ke banyak penerima disebut dengan forking proxy.
Jadi forking proxy request tersebut dapat menangani beberapa permintaan dalam sebuah layanan. Ada juga elemen jaringan lain juga sebagai server pengalih, yaitu yang namanya redirect server. Jadi di poin ketiga ini dia menghasilkan kode respon. Di kode responnya itu kodenya 3xx. Jadi pada setiap permintaan yang diterimanya, request tersebut diarahkan kepada klien yang ditujukan dengan cara menghubungi alamat URL-nya. Elemen berikutnya yang namanya register. Registrar ini merupakan endpoint dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan register dari klien. Dia mencatat, kemudian menyimpan alamat tersebut, lalu parameter dari setiap user agent. Selanjutnya jaringan elemen berikutnya itu session border controller. Pada elemen jaringan ini, dia pembentukan sesi komunikasinya dapat dilakukan melalui user agent secara back to back. Session border controllernya berfungsi menjembatani komunikasi antara user agent dan server session initiation protocol pada setiap layanan yang dijalankan, termasuk network topologi, hiding, dan net firewall. Terakhir itu jenis elemen jaringan gateway-nya digunakan juga untuk mengkoneksikan jaringan SIP ke jaringan lain seperti jaringan PSTN atau jaringan paket switch. Demikianlah video pembelajaran